Assalamualaikum sahabat titik lunas. Pernah merasa penghasilan terasa kecil, tapi tagihan datang tanpa henti? Hutang menumpuk, padahal kamu sudah berusaha keras setiap hari. Tenang, video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemanimu, menemukan ketenangan dan jalan keluar dengan cara yang diridai Allah. Sebelum kita mulai, dukung channel Titik Lunas dengan menekan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar setiap pekan kamu mendapat pengingat lembut tentang sabar, syukur, dan ikhtiar menuju kebebasan finansial yang halal. Ketika gaji tidak pernah cukup, kamu bekerja keras, tapi rasanya uang selalu hilang tanpa jejak. Tagihan datang sebelum sempat menikmati hasil kerja. Disinilah ujian kesabaran dimulai. Bukan sekedar tentang uang, tapi tentang bagaimana kamu mengelola kepercayaan Allah, yaitu rezeki. Allah tidak menilai dari besar kecilnya pendapatan, tapi dari cara kamu mengatur dan mensyukurinya. Menyadari pola pengeluaran. Seringkali bukan gaji yang kurang, tapi kebocoran kecil yang tidak terasa. Jajan harian, langganan aplikasi, ongkir yang tak dihitung, semua tampak sepele, tapi jika dijumlahkan, itulah sumber tekanan finansial yang nyata. Langkah pertama menuju ke lapangan adalah kejujuran pada diri sendiri. Tulis semua pengeluaranmu, sekecil apapun. Karena keterbukaan pada diri sendiri adalah awal dari perubahan. Membagi rizki dengan bijak. Dalam Islam, rizki yang datang harus dikelola, bukan hanya dibelanjakan. Ada bagian untuk kebutuhan, untuk tabungan, dan jangan lupa untuk sedekah. Mungkin terdengar mustahil bersedekah di tengah hutang, tapi disitulah rahasia rezeki yang berkah. Sedekah bukan tentang jumlah, tapi tentang keyakinan bahwa Allah yang Maha Cukup akan menggantinya dari arah tak terduga. Prinsip 3S, sabar, syukur, sederhana. 3 hal ini menjadi kunci utama bagi siapapun yang hidup pas-pasan. Sabar saat rezeki datang terlambat, syukur atas sedikit yang dimiliki, sederhana agar hidup tetap tenang tanpa membandingkan diri. Karena hidup sederhana bukan berarti kekurangan, tapi tahu kapan harus berhenti dari keinginan yang tidak perlu. Membayar hutang meski sedikit. Jangan tunggu berlebih baru membayar. Mulailah dari yang kecil, bahkan Rp5.000 pun berarti di sisi Allah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ketika niatmu tulus, setiap lembar uang yang kamu keluarkan untuk melunasi hutang akan menjadi saksi kejujuranmu di hadapan Allah kelak. Jangan malu mengatur uang kecil. Banyak orang gengsi mencatat pengeluaran kecil, padahal justru dari uang kecil itulah kita belajar disiplin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menghargai yang kecil, maka dia tidak akan mendapatkan yang besar. Catat semua, meski hanya receh, karena Allah melihat bukan besar jumlahnya, tapi kesungguhanmu menjaga amanah rezeki. Utamakan kebutuhan pokok. Ketika penghasilan terbatas, jangan biarkan gengsi mengatur dompetmu. Penuhi yang wajib lebih dulu, makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Jangan biarkan keinginan menenggelamkan kewajiban. Hidup bukan tentang terlihat mampu, tapi tentang mampu bertahan tanpa kehilangan keberkahan. Komunikasi dengan pemberi hutang. Jika kamu benar-benar kesulitan, jangan diam dan lari dari tanggung jawab. Bicaralah dengan jujur kepada pemberi hutangmu. Sampaikan bahwa kamu berkomitmen membayar meski sedikit demi sedikit. Kejujuran akan melapangkan jalan dan Allah akan melembutkan hati mereka yang kau temui. Ingatlah, kejujuran dalam hutang adalah bentuk ibadah yang bernilai tinggi. Mencari sumber rezeki tambahan dengan halal. Jangan berhenti pada rasa pasrah. Berdoa lalu bergerak. Mulailah dari apa yang kamu bisa. Menjual masakan, membuat kerajinan,
membantu pekerjaan orang lain. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Langkah kecilmu bisa jadi pintu besar menuju ke lapangan. Jangan lupa istirahat dan berdoa. Kadang masalah finansial membuatmu lupa istirahat, lupa menikmati detik hidup yang masih Allah beri. Berdoalah dalam sujud panjangmu. Katakan dengan lembut, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halal-Mu, dan jauhkanlah aku dari kesulitan yang menjerat." Sebab tenang bukan berarti tak punya masalah, tapi hati yang yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang. Jangan takut hidup hemat. Hidup hemat bukan berarti miskin. Itu tanda kamu sedang belajar bertanggung jawab atas setiap rupiah yang Allah titipkan. Banyak orang terlihat kaya, tapi hatinya sempit karena hutang. Tapi orang yang hemat, tenang meski sederhana. Hemat itu bukan menahan diri dari kenikmatan, tapi menunda keinginan agar bisa menikmati hasil dengan cara yang halal. Belajar menunda kepuasan. Salah satu penyebab hutang adalah keinginan instan. Kita ingin semuanya cepat, padahal rezeki punya waktunya sendiri. Cobalah berkata pada diri, "Aku tidak harus punya semuanya sekarang. Aku sedang belajar sabar." Dengan begitu, kamu melatih jiwa untuk kuat dan mengundang keberkahan dalam setiap langkahmu. Melibatkan keluarga dalam pengelolaan uang. Jangan tanggung sendiri semua beban. Bicarakan keuangan dengan pasangan, anak, atau orang tua yang bisa dipercaya. Saat keluarga memahami keadaan, mereka akan ikut menjaga pengeluaran. Dan ketika semua saling mendukung, tekanan pun terasa lebih ringan. Allah menaruh keberkahan pada keluarga yang saling terbuka dan saling menguatkan. Menjauhi hutang baru. Terkadang kita menambal hutang lama dengan hutang baru, padahal itu hanya memperpanjang lingkaran kesulitan. Jika terdesak, utamakan sabar dan doa daripada mencari jalan pintas. Yakinlah, menunda keinginan lebih mulia daripada menambah beban dengan bunga atau pinjaman yang tak perlu. Bersyukur dalam setiap keadaan. Meski masih terhimpit hutang, ucapkan alhamdulillah setiap kali bisa bertahan. Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah kepada orang yang di bawahmu, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Syukur bukan hanya saat punya banyak, tapi saat kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Menata niat dalam setiap usaha. Setiap langkah kecilmu, mencatat pengeluaran, menahan diri, bekerja keras. Jadikan semua itu ibadah. Jika niatmu karena Allah, maka setiap tetes keringatmu bernilai pahala. Ingat, Allah melihat perjuanganmu, bukan hasil yang kamu genggam sekarang, dan Dia tidak akan membiarkanmu selamanya dalam kesempitan. Berdoa dengan rasa yakin. Doa bukan sekedar ucapan, tapi keyakinan bahwa Allah Maha mampu membalikkan keadaan. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Saat doa menjadi pengakuan kelemahan, maka itu justru saat kekuatan sejati lahir dari rasa tawakal yang penuh pasrah. Belajar dari proses, bukan hanya hasil. Perjalanan menuju bebas hutang mengajarkan banyak hal tentang disiplin, sabar, jujur, dan tanggung jawab. Jangan menilai dirimu dari angka di rekening, tapi dari perubahan sikap dan hati yang lebih tenang. Kadang Allah tidak langsung melunaskan hutangmu, karena Dia sedang melunaskan sifat buruk dalam dirimu terlebih dahulu. Menghadirkan doa di setiap transaksi. Sebelum membeli sesuatu, ucapkan bismillah dan tanyakan pada hati, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan? Kecilkan langkah borosmu dengan doa, karena doa mampu menahan tangan yang ingin berlebih-lebihan. Itulah cara Islam menjaga keseimbangan antara dunia yang harus dijalani dan akhirat yang harus disiapkan. Saat Allah mulai melapangkan jalanmu, suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, ada satu tagihan yang lunas lebih cepat. Ada rezeki kecil yang datang tiba-tiba. Ada hati yang terasa lebih ringan. Itu semua tanda bahwa Allah mendengar doamu, bahwa Dia tidak pernah menutup jalan bagi hamba yang bersungguh-sungguh. Tetaplah melangkah, karena setiap langkah kecilmu adalah doa yang sedang berjalan. Dan sekarang, mari kita tundukkan hati, berdoa bersama-sama dengan penuh keyakinan dan harapan. Ya Allah,
Cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu dari selainmu. Berkahilah setiap usaha kecilku, dan lunaskanlah hutangku dengan cara yang engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Titik Lunas, semoga video ini memberi ketenangan di tengah perjuanganmu. Kalau kamu merasa terinspirasi, silahkan like, komen, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapat harapan baru. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggu kita akan berbagi renungan dan doa menuju hidup bebas hutang, penuh keberkahan.